Karena di sini aku akan ngobrol dengan seorang sih, hari ini cuma seorang saja yang datang, tapi pasti bakalan seru banget. Kita akan ngomongin tentang keadilan digital di Indonesia. Wah, iya sih, kalau ngomongin kebutuhan akan digital yang sekarang ini sangat tinggi banget, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Contohnya, para pelajar itu harus PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bahkan Finers juga ada yang WFH, work from home. Tapi di sini apakah semua orang sudah mendapatkan keadilan digital? Dan kebetulan sore ini Tobi akan membahas bersama dengan Bapak Agus Widyarsana, Manager Consumer Service Telkom Indonesia, yang sudah hadir di Studio 2 Phoenix Radio Bali. Selamat sore, Bapak. Semangat pagi. Oh, semangat pagi. Ya, baik. Kita harus selalu bersemangat ya, Pak ya. Gitu Betul. Saya manggilnya Bapak Agus atau Beli aja deh, boleh. Beli Agus, oke. Biar berasa lebih dekat karena kan di Bali ya Pak ya. Betul. Beli Agus. Oke, kalau kita membahas tentang keadilan digital, saya jadi pengen tahu juga nih, apa sih sebenarnya keadilan digital gitu, yang dimaksud adil itu kayak gimana? Terus apakah Indonesia atau bahkan Bali sendiri ini sudah adil secara digital? Baik, terima kasih Mas Tobi saya panggil ya. Beli Tobi juga dong Pak, biar enak kan sama-sama dari Bali ya Pak ya. Okay. Baik, Beli Tobi. Ya, seperti Bi tadi sampaikan bahwa akses digital ini kan sekarang sangat penting untuk masyarakat yang ada di Indonesia dimanapun juga, begitu ya. Betul. Baik itu di perkotaan, di desa, di daerah terpelosok, itu semua membutuhkan akses digital. Apalagi di zaman pandemi seperti saat sekarang ini. Iya, betul. Artinya kebutuhan work from home, sekolah dari rumah, beraktivitas di rumah itu sangat penting kita punya akses digital. Nah, kami berharap Telkom bisa selalu hadir untuk menjadi bagian dari masyarakat dalam memenuhi layanan-layanan untuk akses digital dengan digital broadband yang dimiliki oleh Telkom. Oke, itu yang dimaksud ya. Tapi kalau ngomongin tentang tadi adil itu Pak, adil itu seperti apa ya Pak ya? Kalau Bali sendiri menurut Bapak sudah adil belum untuk digitalnya? Adil itu kalau definisi saya pribadi nih ya. Yeah. Adil itu belum tentu semua mendapat hal yang sama, tapi kalau menurut saya bisa jadi tidak sama tapi sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke. Nah, itulah yang kenapa kalau kami di IndiHome gitu ya, di produk IndiHome itu variasinya sangat beraneka ragam. Oke. Jadi kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga misalnya untuk yang membutuhkan akses yang sangat cepat, kita siapkan kecepatan yang lebih tinggi. Oke. Untuk yang membutuhkan akses layanan teleponnya juga, kita juga siapkan bundling dengan telepon akses internetnya. Oke. Untuk yang membutuhkan layanan IPTV gitu, kita siapkan juga bundling dengan IPTV-nya. Untuk yang misalnya gamers gitu, di IndiHome juga ada varian untuk IndiHome gamers gitu, memang khusus untuk para gamers sejati gitu lah ya. Oke. Ya, kadang-kadang juga beberapa waktu belakangan ini kami juga sudah bekerja sama dengan komunitas gamers e-sport Indonesia yang di Denpasar gitu, untuk menyelenggarakan kegiatan games online gitu ya, sport online. Dan ya mudah-mudahan ini juga berkembang sehingga para gamers itu tidak hanya main game di rumah tapi tidak menjadi atlet sebenarnya gitu kan. Iya sih, betul. Itu. Jadi ya itulah kenapa kami di Telkom, kalau tadi pertanyaannya adil, jadi kami menyiapkan layanan-layanan yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Bapak mic-nya mohon didekatkan sedikit. Iya, biar sedikit dengar. Berarti memang adilnya itu belum tentu harus sama ya. Memang betul. Apa yang diperlukan oleh masing-masing consumer yang membutuhkan, betul, atau konsumen yang membutuhkan, itu yang diberikan oleh IndiHome, oleh Telkom. Tapi kami juga harus menjamin bahwa layanan kami itu bisa tersedia di lokasi-lokasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Jadi Telkom itu sekarang sudah hadir hampir di 95,6% kalau nggak salah. Wah, sudah cukup. Kabupaten kota. Jadi hampir ya. Kabupaten kota di seluruh Indonesia sudah tercover oleh jaringan broadband IndiHome. 95,6% bahkan. 96,5. Waduh. Sisa 3,5% lagi lah ya. Itu sudah 496. Oke. Jadi IndiHome sudah hadir. Saya dulu pernah kerja di Papua. Jadi kita sudah siapkan juga IndiHome sampai ke Papua. Oke. Ya. Bahkan di 9 pulau terluar di Indonesia seperti Bintan, Karimun, K, Alor gitu ya, dan Rote, Sabu itu sudah ada IndiHome di daerah sana. Ya, untuk misalnya lokasi-lokasi yang dibutuhkan, katakanlah lokasi seperti kalau di Bali kan ada Balai Banjar nih, misalnya ada masyarakat yang tidak bisa
katakanlah berlangganan IndiHome untuk atau akses internet yang lain pun begitu, kami juga siapkan wifi corner di Bali Banjar, begitu juga tidak hanya di Bali tapi sampai di seluruh Indonesia. Jadi dulu ada program untuk Indonesia tuh 1 juta Waiko gitu ya, kita nyebutnya wifi corner. Jadi akses bagi masyarakat yang tidak bersedia, tidak tidak bisa berlangganan di rumah tapi tetap membutuhkan layanan akses internet bisa memanfaatkan wifi corner. Seperti itulah yang kami harapkan bisa memberikan keadilan kepada masyarakat terkait dengan akses broadband begitu. Berarti menurut saya di Bali sudah termasuk adil dan merata ya Pak ya? Di Bali bahkan sangat merata. Artinya saat ini kita sudah memiliki pelanggan hampir 160.000. Itu artinya sudah hampir 90%. Jadi kalau dari 10 orang mungkin 9 orang sudah pakai IndiHome gitu kan. Nah, alat produksi kami masih ada sisa cukup banyak untuk melayani masyarakat di Bali khusus. Berarti event sekarang masih ada yang ingin, maksudnya masih ada yang belum punya dan ingin, sudah siap berarti. Sudah sangat siap sekali ya. Paling kondisi-kondisi yang agak spesifik, misalnya kadang-kadang pada lokasi-lokasi yang cukup ke dalam gang gitu kan. Kadang-kadang kesulitan untuk karena klaster baru, perumahan baru, mungkin belum ada tiang teleponnya. Ya, kami juga butuh kerjasama dari masyarakat ketika kami kan ingin memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan gitu ya. Jadi ketika ada kebutuhan untuk menanam tiang misalnya di lokasi-lokasi perumahan atau gang-gang itu, mohon juga dapat diberikan izin gitu ya. Ya kami juga berharap tidak mengganggu masyarakat di sekitar terkait dengan peletakan tiangnya, misalnya tidak di depan pintu pagar masuk gitu ya. Kita upayakan juga tetap rapi, bersih gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat nantinya, begitu Bang Tobi. Amin. Berarti memang sampai saat ini buat Viners yang membutuhkan jaringan internet menggunakan IndiHome sudah tersedia, maksudnya memang sudah ada segala macam alat dan hal yang dibutuhkan. Tinggal langsung dihubungi pihak IndiHome saja, tinggal dipasang gitu. Kami sudah menyiapkan sekitar alat produksi untuk koneksi internet broadband di wilayah Bali ini sekitar 250.000. Jadi sekarang baru pelanggan 160.000, ya masih sisa 100.000 kami ready. Dan kalaupun ada lokasi-lokasi yang belum misalnya gitu kan, ada pengembang baru, kontraktor perumahan baru, bikin lokasi baru, dan di sana memang belum ada jaringan Telkom, kami siap untuk membangun di lokasi-lokasi tersebut begitu. Yang pasti dengan izin juga ya dari masyarakat di sekitar. Bisa dengan kerjasama dengan pengembang atau kontraktor gitu ya, dengan masyarakat sekitar, artinya sinergi lah gitu ya. Sinergi untuk kepentingan bersama begitu Bi. Oke. Pak, kalau kita ngomong tadi kan memang sudah terrealisasi keadilan digital di Bali ini dengan masing-masing dari konsumen yang membutuhkan. Apa sih yang paling dibutuhkan oleh mereka, misalnya seperti dibilang tadi, kalau gamers akan ada paketnya begitu ya Pak ya. Kalau ngomong enaknya paket kalau zaman sekarang anak-anak ya. Paket internetnya seperti apa gitu, kalau misalnya untuk bekerja dan segala macam. Tapi kalau ngomongin program, mungkin ada program kejutan di mana masyarakat Indonesia berkesempatan dapat hadiah menarik kayak beasiswa atau seperti beasiswa gitu Pak, sampai bantuan modal usaha. Beberapa waktu yang lalu kami bahkan menyerahkan kepada 8 orang. Ini programnya namanya Maju Terus Bersama IndiHome. Maju Terus Bersama IndiHome. Jadi kan kita tahulah bahwa saat ini dengan kondisi pandemi ini, ya terutama di Bali ya, kami merasakan sekali jadi bagaimana terpuruknya saudara-saudara kita di Bali karena perekonomian di bidang pariwisata sedang terpuruk begitu, merambah kemana-mana, sehingga syukur kemarin ada 8 orang dari pelanggan IndiHome yang mendapat reward atau kejutan dari IndiHome. Itu bentuknya ada yang bentuk bantuan UKM, kemudian ada yang bentuknya beasiswa senilai kalau secara total Telkom untuk beasiswa mengeluarkan sekitar 500 juta, kemudian juga UKM itu juga secara total 500 juta. Nah di Bali kemarin ada 6 orang, 3 orang kalau nggak salah mendapat bantuan UKM dan 3 orang mendapat bantuan untuk beasiswa. Kemudian ada juga bantuan untuk kalau yang hobi gamers gitu, bantuannya dalam bentuk laptop gitu, dalam bentuk kamera gitu. Hadiah kejutannya seperti itu, dan ini dilakukan secara berkala gitu ya. Kalau kemarin triwulanan, jadi setiap triwulan kami undi pelanggan-pelanggan IndiHome yang mendapat poin atau yang
karena registrasi pasang baru atau menambahkan layanan gitu, mendapat kupon undian, nanti diundi setiap 3 bulan dan nanti akan diberikan reward kejutan seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Tampaknya begitu. Tapi kalau ngelihat respon dari yang mendapatkan hadiah beasiswa, kemudian bantuan modal UMKM itu Pak, bagaimana respon? Nah, ini yang menarik saya harus sampaikan juga. Kan sekarang zamannya orang nggak percaya dengan hadiah. Itu maksud saya Pak, karena ya belia. zaman sekarang itu emang beneran saya dapat betul, hadiah betul. ini. Emang kita harus hati-hati, Iya. sangat hati-hati. Artinya program-program yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk pemberian reward ini, ya kalau masyarakat mendapat informasi bahwa mendapat hadiah itu memang harus dikonfirmasi ke pihak yang terkait lah gitu ya. Betul. Jadi kalau dari pengalaman kami kemarin ketika akan menyerahkan hadiah itu, kami hubungi bisa berulang-ulang. Karena takut ya. Karena yang bersangkutan takut. Betul. Gitu. Tapi intinya kalau misalnya program hadiah reward dari Telkom itu, kalau yang resmi biasanya kami akan hubungi, kemudian kami akan sampaikan surat secara resmi. Oke. Kemudian kalau diizinkan kami akan datang dengan atribut karyawan langsung, begitu ya, dengan atribut langsung dari kami gitu, dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan mendapat hadiah seperti itu. Jadi kalau mereka sudah percaya, biasanya kami melakukan penyerahan hadiahnya di kantor Telkom gitu. Dan kalau biasanya kalau teman-teman atau masyarakat tidak percaya bisa menghubungi call center Telkom untuk memastikan, atau datang ke Plaza Telkom terdekat. Oke. Pengalaman selama ini Pak, banyak yang tidak percaya atau banyak yang percaya tuh? Banyak yang tidak percaya. Berarti masih kami takut ya Pak ya? Kami kan punya kewajiban menyampaikan karena itu kan sudah hasil undian. Betul. Artinya dari dinas sosial sudah menjadi saksi dan seterusnya, kami berkewajiban untuk meneruskan hadiah itu kepada yang bersangkutan. Betul. Jadi kalau tidak sampai, kami juga kesulitan. Ya, walaupun hadiah harus tetap kami kembalikan kepada dinas sosial gitu ya. Kan sayang juga kalau dikembalikan gitu ya. Artinya masyarakat yang kebetulan dapat gitu ya, harapannya sih bisa menerima gitu ya. Bisa Tapi digunakan intinya juga ya Pak ya. Intinya gitu. Tetap masyarakat harus hati-hati terhadap penipuan. Betul. Pastikan kalau ke Telkom berarti pastikan ke Plaza Telkom atau call center Telkom 03611147, atau kalau di kantor Telkom itu ada di Renon. Dekat sini, kalau dari Phoenix dekat ya Pak ya? Iya betul. Berarti dipastikan bisa langsung ke sana atau menghubungi nomor customer service tadi ya? Biasanya kami menggunakan surat resmi dengan suratnya. Oke, tidak sembarangan misalnya di SMS atau apa gitu ya Pak ya? Nggak ada. Oke, baik. Jadi tenang saja kalau misalnya seandainya kamu beruntung mendapatkan program kejutan dari IndiHome dari Telkom Indonesia ini, akan ada surat resminya. Jadi tidak main-main ya, tidak sembarangan. Oke, baik Pak. Selain dari program kejutan, saya juga melihat IndiHome menghadirkan Higher Speed Same Price atau HSSP atau HSSP ya untuk pelanggan. Ini kan saya termasuk yang pelanggan lama nih Pak. Saya pelanggan lama Pak, saya sudah lama pakai. Kalau pengen dapat yang kayak gini juga Higher Speed Same Price ini gimana Pak caranya Pak? Nah, ini memang program loyalty dari kita. Program loyalty dari kita. Artinya customer yang kami nyebutnya high value customer. Memang ada kriterianya. Ada syarat dan ketentuannya. Sudah berapa lama menggunakan paket yang mana, begitu kan? Bagaimana kondisi layanan kami pada saat ini bersama pelanggan, begitu. Nah, nanti dari kriteria itu berdasarkan database yang ada, kami identifikasi, kemudian kami berikan program loyalty yang tadi dibilang SSP gitu, HSSP Higher Speed Same Price. Jadi pelanggan tidak perlu menambah biaya bulanan, tapi mereka diberikan kecepatan yang lebih tinggi terhadap akses internetnya. Itu dipilih dulu atau gimana Pak? Dipilih. Dipilih. Kita yang biasanya ada database-nya, ada kriterianya seperti itu. Jadi nanti akan disampaikan, nanti ada tim yang juga menyampaikan bahwa mendapat benefit itu nanti mungkin bisa sekalian dicoba untuk dipastikan benefitnya, karena kan harus ada yang dikatakanlah di set ya,
disetting gitu di ya, sistem, di betul. Oke. Itu berarti syaratnya adalah memang syarat ketentuan memang dipilih langsung oleh tim dari IndiHome ya. Oke, baik. Jadi tenang saja Veners. Kalau kamu beruntung kamu pasti dapat. Semoga saya juga jadi salah satu yang beruntung ya Pak ya. Semakin banyak yang beruntung semakin bagus. Berharapnya sih begitu ya Pak ya. Oke, sejauh pengamatan saya, kalau ngomongin tentang Bali, kebutuhan internet masyarakat di Bali ini demand-nya kayak gimana sih Pak? Kalau sejauh pengamatan Bapak juga itu dari teman-teman IndiHome? Sebenarnya demand akses internet ya semakin tinggi sebenarnya. Semakin tinggi karena kan sekarang. Semakin banyak masyarakat yang yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, gitu. Hiburan juga di rumah gitu ya. Aktivitas juga di rumah. Jadi sebenarnya semakin tinggi. Cuman memang agak berbenturan dengan faktor ekonomi biasanya gitu kan. Itulah kenapa makanya Telkom membuat varian produk yang lebih lebih lebar lah gitu ya. Sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat gitu. Berhubungan dengan keadilan tadi ya Pak ya. Sesuai dengan kemampuan daya beli. Jadi kalau misalnya bahkan kami sekarang juga sudah bekerja sama dengan Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom, sehingga memungkinkan pilihan layanan itu tidak hanya akses internet broadband lewat kabel fiber optik, tapi juga lewat layanan 4G-nya Telkomsel. Oh begitu? Iya, kalau IndiHome itu kan pasca bayar. Betul. Kalau yang prabayar itu kita kerjasama dengan produk yang namanya Orbit. Orbit, Ya, sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar Orbit ya. Orbit itu ya untuk customer yang katakanlah coveragenya belum ada IndiHome, bisa pakai Orbit. Atau kebutuhan misalnya karena dia kemampuan bayarnya adalah prabayar, ya, sehingga bisa dibatasi lah gitu ya, sesuai dengan budget, sesuai dengan kemampuannya, itu bisa menggunakan Orbit karena dia sistemnya adalah prabayar. Itu secara pricing sih relatif lebih murah daripada paket data pada layanan yang lainnya begitu. Jadi dan bisa digunakan bersama-sama di keluarga gitu kan, karena satu perangkat Orbit itu nanti memancarkan wifi. Berarti sama persis ya Pak ya? Hanya berbedanya di kabel optik dan tidak gitu ya? Yang satu pakai sinyalnya Telkomsel gitu. Jadi ini solusi juga sebenarnya. Apalagi misalnya mohon maaf yang agak di pedalaman mungkin ya Pak ya? Kan mereka mungkin belum ada akses untuk memasang tiang segala macam dengan kabel optik. Bisa menggunakan Orbit ini. Bisa gunakan Orbit. Berarti saya rasa memang sudah adil, apalagi 96,5% tadi ya dikatakan sudah merata di Bali. Oke Pak, kalau kita melihat tadi kan sudah dikatakan secara lengkap juga tentang program undian segala macam, dan untuk menghindari penipuan nanti juga akan diberikan surat kalau bagi yang mendapatkan hadiah dan semuanya itu ya Pak. Jadi akan aman. Terus Pak, ini terakhir, ini kok sudah mau 30 menit ya Pak ya? Cepat sekali rasanya. Enggak berasa ngobrolnya udah sering kita ngobrol. Tampaknya memang harus kembali lagi Pak untuk bisa ngobrol dan mengedukasi Veners tentang layanan dari IndiHome ini. Padahal pertanyaan saya masih ada banyak sebenarnya. Cuman terbatas waktu. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin pasang baru atau mungkin ingin bertanya-tanya tentang IndiHome, mungkin Bapak bisa memberitahukan Veners juga yang sekarang lagi dengerin dan pas banget kebutuhan untuk mau pasang internet gitu, karena kebutuhannya banyak seperti WFH atau mungkin belajar dari rumah. Apalagi sekarang seperti Bapak bilang entertainment semua harus dari rumah, karena kita kan PPKM di rumah aja ya Pak ya. Semuanya harus pakai internet zaman sekarang, karena salah satu hal yang diperlukan memang internet selain makanan yang pasti dan juga kesehatan ya Pak ya. Bagaimana itu Pak? Beli. Jadi begini, ini juga dalam rangka asas keadilan juga nih, bisa dihubungkan sebenarnya. Jadi Telkom itu menyiapkan channel untuk melayani masyarakat. Itu secara garis besar kita bagi dua. Ada namanya digital channel, ada yang namanya konvensional channel atau online dan offline lah gitu ya. Online sama offline-nya ada. Online dan offline. Kalau yang online itu kami punya web indihome.co.id. Semua kebutuhan layanan bisa lewat sana. Secara lengkap udah ada di sana ya Pak ya. Mau layanan pasang baru, mau layanan laporan gangguan gitu ya, bisa lewat sana.
kemudian juga ada yang digital juga kami nyebutnya Smoka. Jadi kalau mau registrasi itu bisa kami punya WA bot, nanti bisa lewat WA bot dan Telegram bot. Nah itu lebih mudah. Zaman adil sekarang, bagi orang zaman sekarang benar. digital gitu. Aduh, WA aja deh biar cepet gitu ya. Bisa Benar. lewat WA, bisa lewat web. Kemudian bahkan yang digital kami juga bisa bekerja sama dengan masyarakat. Kami nyebutnya Sobat IndiHome. Jadi siapapun yang ingin menjadi bagian dari Sobat IndiHome, bagian dari Telkom gitu, untuk memasarkan produk IndiHome itu diizinkan. Nah, mereka punya aplikasi dan seterusnya mereka bisa bahkan mereka punya landing page tertentu sesuai dengan referral code-nya mereka, dan mereka bisa campaign dan mereka dapat benefit kalau ada orang yang berhasil registrasi lewat Sobat IndiHome referral code-nya mereka. Adil buat yang itu yang digital, dan masih ada beberapa lagi. Selain adil dan menguntungkan sih Pak menurut saya. Iya, betul. Sebagai Sobat IndiHome gitu ya. Jadi bisa mereferensikan orang-orang pakai, kita dapat benefit gitu ya. Benefit. Asik nih Pak. Itu Mas Rehan ininya. Zaman sekarang anak-anak zaman sekarang perlunya benefit Pak. Mereka udah mikirnya ke benefit aja gitu. Iya. Jadi seperti itu digital channel itu tadi. Iya. Dan kemudian ada konvensional channel nih yang belum terbiasa nih gitu kan. Pakai yang konvensional misalnya lewat telepon ke 147 call center. Atau datang ke Plaza Telkom. Bisa. Atau yang agak yang masih masuk konvensional di kami itu kan kami juga ada tim sales yang di lapangan tuh. Iya betul. Yang biasa ada mohon maaf di pinggir-pinggir jalan gitu ya Pak ya. Iya. Berdagang lah, kami kan pedagang juga. Betul. Jadi itu bisa lewat situ juga. Atau kalau ada tim sales kami yang datang ke rumah, ya door to door lah istilah kami untuk berjualan ya, lewat timnya kami yang Salesforce itu juga bisa. Layanannya sama ya Pak? Layanannya sama. Asalkan mekanismenya lewat registrasi resmi, apakah itu lewat digital channel maupun konvensional channel, ini secara sistem sebenarnya sama. Nanti menjadi order kepada para teknisinya. Entah itu mekanisme permintaan laporan permintaan pasang baru atau permintaan layanan lainnya. Yang kami tidak sarankan sebenarnya kalau tidak lewat channel-channel yang resmi itu, karena nanti tidak tercatat. Oh iya betul. Kalau lapor ke teknisi, teknisinya lagi mandi, lagi makan, tidak gitu langsung tercatat ya Pak ya. Sementara kalau yang sudah dikerjain atau belum. Betul. Sementara kalau yang resmi langsung dicatat, langsung akan diberitahukan ke teknisi gitu ya Pak ya, alurnya Pak ya. Yang digital lagi lebih mudah lagi, ini ada satu lagi aplikasi kami namanya My IndiHome. Jadi aplikasi bisa lewat Play Store atau iOS itu diinstal, nanti di situ lengkap semua. Mau permintaan pasang baru, layanan gangguan, upgrade layanan, kecepatan saya perlu lebih tinggi, bisa lewat sana juga. Langsung mengupgrade kecepatan, bahkan bisa lewat My IndiHome itu ya. Jadi nggak perlu datang ke Plaza Telkom jauh-jauh gitu, langsung. Ya zamannya sudah begitu. Pokoknya semua dari rumah udah bisa aja gitu ya. Semua bisa dari rumah. Sangat mudah-mudahan dapat memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Sudah channelnya banyak, varian paketnya juga banyak. Seterusnya. Baik. Aduh, ini waktunya sudah habis Pak ya? Tidak apa-apa. Ini saking serunya, tapi memang kita harus akhiri Pak. Sebelum kita akhiri, mungkin Bapak ingin memberikan closing statement untuk Phoenix tentang layanan IndiHome. Silakan Pak. Ya baik, pada para pendengar Phoenix, itu kami sangat berharap Telkom dapat hadir memberikan pelayanan terbaik. Jadi silakan manfaatkan varian paket yang sangat lebar, sangat banyak, silakan dipilih. Kemudian gunakan juga channel-channel resmi, baik itu digital maupun yang konvensional. Kami berharap dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, sehingga dengan broadband internet ini mudah-mudahan masyarakat dapat belajar lebih baik, bekerja lebih baik, lebih produktif, sehingga membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Bali pasca pandemi segera bisa tumbuh ekonomi dan kita semua bisa kembali beraktivitas new normal dengan lancar. Amin. Doa kita semua itu ya Pak ya. Bapak, terima kasih Bapak Agus sudah memberikan informasi yang terkait
sangat diperlukan sekali oleh bahkan semua orang sekarang tentang internet dari IndiHome. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi, bisa ngobrol lagi lebih panjang lagi.